Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Putri Pamungkas, SDN Ranu Bedali 02, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Lumajang, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 pemahaman dan penerapan budaya positif.
Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ranu Bedali 02, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta Ibu Paguyuban di sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul pada acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Keduanya kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, tiga sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang keempat materi inti yang akan disampaikan oleh Ibu Ratih Putri Pamungkas, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk memulai acara, marilah kita buka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Sumastri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sumber Ketum 3. Yang terhormat Bapak Wawan dari Kepala Sekolah SD Alun-Alun 2, serta Bapak Ibu Guru SD Randali, dan juga Ibu Paguyuban dari SDN Ranu Bedali 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang selamanya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ranti yang telah melaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Mudah-mudahan setelah diadakan acara diseminasi ini nanti kita semua bisa memahami dan bisa menerapkan apa yang telah disampaikan. Bapak Ibu, mungkin hanya di sini dulu saat penyambutan saya. Untuk selanjutnya mungkin kita sampai kepada kembali ke buku Ratna lagi pembawa acaranya. Saya akhiri di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kapal selam, hadiah naik kelas. Izinkan saya memberi salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mastri selaku Kepala Sekolah SDN Ranu Bedali 02 yang telah memberikan izinnya kepada saya untuk melaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan saya, teman sejawat saya di SDN Ranu Bedali 02 karena sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama dengan saya. Dan kepada Ibu, saya ucapkan terima kasih Ibu perwakilan Paguyuban juga yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk belajar bersama. Bapak Ibu sekalian, di sini diseminasi saya adalah tentang pemahaman dan penerapan tentang budaya positif. Jadi nanti kita semua di sini itu belajar bukan karena saya pintar terlebih dahulu. Jangan dianggap seperti itu ya Bapak Ibu.
Saya memang kebetulan tahu terlebih dahulu karena saya ikut pendidikan guru penggerak. Jadi ini tugas saya, bagaimana ilmu yang saya peroleh saya kita sharing bersama. Jadi jangan dianggap saya pinter sendiri karena saya memberikan materi. Kita di sini sekali lagi adalah untuk sharing ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti misalnya kalau ada pertanyaan saya tidak mesti bisa menjawab. Mungkin di sini ada, meskipun tidak ikut guru penggerak, tapi kan ada guru senior yang mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak daripada saya. Oke, langsung saja Bapak Ibu ya. Untuk budaya positif ini nanti kita ada 7 topik Bapak Ibu. Banyak sekali materinya. Tapi ini insya Allah memang akan mengubah mindset kita, mengubah pikiran kita tentang apa yang kita selama ini anggap benar. Ternyata setelah belajar ini nanti Bapak Ibu akan mengalami perubahan. Yang pertama kita belajar tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam, posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi ini adalah topik-topik yang berkaitan dengan budaya positif ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Kalau zaman dahulu mungkin kita sering sekali menjadi seorang guru penuntut ya Bapak Ibu ya. Kita sering sekali, kalau saya sering menuntut anak-anak kamu harus bisa ini, kamu harus bisa begini. Tapi dengan kurikulum Merdeka ini, dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bukan hanya untuk menuntut Bapak Ibu, tapi untuk menuntun. Jadi menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Setiap anak itu punya kodrat Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai guru hanya menuntunnya. Kita tidak bisa menuntut dan mengubah kodrat itu, hanya sebagai menuntun. Memang menuntun dan menuntut adalah hampir sama, tapi ini mempunyai perbedaan yang sangat besar. Kalau menuntun, kita kan ngajari anak-anak menuntun. Kalau menuntut itu lebih keras atau buatan? Iya, lebih keras menuntut. Selama ini kalau saya pribadi merasa guru yang sering menuntut, karena sebelum kurikulum Merdeka, kita di kurikulum 2013 ada kompetensi, ya? Ada kompetensi yang harus dicapai oleh anak-anak. Jadi saya juga merasa menuntut. Kemudian di situ juga ada pendapat dari Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemainya nilai-nilai kebudayaan. Jadi kalau zaman dulu, mungkin sebelum ini kita memikirkan kalau sekolah itu hanya tempat untuk belajar menulis, belajar membaca, kemudian apa Bu? Berhitung, ya. Harus pinter ini, harus pinter ini. Tapi dengan perubahan ini pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, sekolah itu bukan hanya untuk menuntut ilmu, tapi juga untuk menumbuhkan nilai-nilai kebudayaannya, budaya-budaya yang sesuai dengan budaya asli bangsa Indonesia. Ini Bapak Ibu, jadi peran pendidik di sini hanya sebagai pamong yang menuntun, bukan untuk menuntut. Ya, kita lebih ke sebagai fasilitator, memfasilitasi segala kebutuhan anak. Jadi kita tidak langsung masuk menuntun anak ini, kamu belajar matematika seperti ini. Tidak, kita menuntunnya. Jadi sebagai pendidik saya beri ilustrasi seperti itu. Pendidik hanya merawat tanamannya, menyiraminya agar anak-anak tumbuh sesuai bakat dan minatnya. Kalau anak-anak sudah
sudah sesuai bakat dan minatnya, kemudian kita juga mengintegrasikan untuk nilai karakter, insya Allah, monggo Pak. Insya Allah tujuan profil pelajar Pancasila akan tercapai. Bapak Ibu tentunya sudah tahu kan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu nggih? Masih ingat Bu, profil pelajar Pancasila tujuan kita ada berapa Bu? Ada berapa Pak? 6. Yang pertama apa? Nggih, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini semuanya saya yakin sudah kenal profil pelajar Pancasila. Jadi segala pendidikan itu nanti tujuannya untuk menciptakan anak berprofil pelajar Pancasila. Itu adalah perubahan paradigma belajar. Jadi yang tadinya kita menuntut, sekarang kita tuntut. Anak yang berbeda-beda. Memang contohnya di kelas 6 ada anak yang pintar tapi sopan santunnya kurang. Ada anak yang nggak bisa apa-apa, ternyata dia pada waktu menggambar gambarannya bagus. Jadi kita sebagai guru tidak boleh memberi pelajaran. Kemudian yang matematikanya pintar dapat 100, yang nggak bisa dapat 60, dianggap kita tidak bisa alias dianggap tidak mampu. Itu tidak seperti itu. Bagaimana cara gurunya menuntun itu nanti kita di kurikulum Merdeka akan ada istilah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita sebagai guru nanti dituntut untuk melakukan proses yang berbeda kepada anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba jenengan Bapak Ibu semuanya, kalau jenengan mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dalam pikirannya? Sesuatu yang harus dipenuhi? Sesuatu yang harus diapakan Bu? Diikuti. Kalau misalnya tidak disiplin, berarti angan-angan kita akan mendapatkan apa Bu? Hukuman, sanksi. Nah, disiplin positif di sini adalah, coba monggo dilihat semuanya Bapak Ibu monggo. Sebelum ke sana, coba tadi jenengan kalau tidak disiplin yang dipikirkan apa Bu? Dapat hukuman. Saya kalau tidak disiplin, saya tidak memakai topi pada waktu upacara bendera, saya akan mendapatkan hukuman. Memang rata-rata seperti itu, Coba jenengan setuju apa tidak setuju? Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut jenengan disiplin itu benar meningkatkan kedisiplinan tidak? Setuju apa mboten? Mboten usah takut. Setuju apa mboten Pak Wawan? Setuju. Bu Sri? Setuju. Bu Naima? Nah, sebagai wali murid Mbak Endang, Mbak Nurul, maaf, Mbak Nurul setuju Bu? Ya, jadi rata-rata di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak itu setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju mboten? Oh setuju, semuanya setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oh setuju semuanya, satu pemikiran ternyata sekolah kita. Sebelumnya saya memang untuk setuju, saya tidak setuju. Itu tergantung pemikirannya sendiri. Nanti setelah kita belajar tentang budaya positif, yang mau berubah pikiran juga boleh. Misalnya, oh ternyata hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Boleh ya Bapak Ibu, jangan berpikir seperti ini karena belum ada materi tentang budaya positif. Coba sekarang sebelum ke materi selanjutnya, ada sebuah permainan Bapak Ibu. Permainannya ini nanti jangan tuliskan sesuatu yang berharga, yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Jangan tuliskan di sini. Kemudian nanti ada salah satu temannya, mungkin anggota kelompoknya atau teman yang lainnya, berusaha untuk merayu jenengan agar mau membuka kepalan tangannya.
Nggih, jenengan tuliskan sesuatu yang berharga menurut jenengan itu apa? Kan sudah tahu, mungkin anak, mungkin emas, atau mungkin apa ya. Monggo dituliskan. Satu-satu saja. Sebentar. Jenengan tuliskan. Bobol kan? Oh, bawah. Sudah? Monggo dituliskan Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang berharga. Kayak tadi ada pulpen di sini, Bu. Oh, tas. Kertas kurang. Monggo Bapak Ibu dituliskan sesuatu yang sangat berharga. Monggo Bu Sri, boten bawa pulpen. Sebentar gantian tidak apa-apa. Monggo Bapak Ibu dituliskan sesuatu yang sangat berharga sehingga jenengan nanti akan berusaha mempertahankannya. Ini Bu Sri, Pak Isra, Bu Sri pinjam. Sampun dituliskan Bapak Ibu. Sampun. Sekarang saya minta tolong kepada satu orang untuk maju ke depan mempraktekkan bagaimana cara merayunya agar orang tersebut membuka kepala tangannya. Dirayu nggak bisa, dimarahi boleh, dimaki boleh. Ini hanya apa Bu? Jenengan kalau memaksa seseorang ya. Mungkin Bu Sri bisa membantu ke depan. Sama Ibu dari perwakilan paguyuban, monggo. Mbak Nurul silakan. Yang merayu siapa? Yang mau membuka? Mbak Nurul. Oke, monggo. Mbak Sri, kertas, enggak usah kertasnya Bu. Jenengan yang berusaha agar Mbak Sri membuka kepalan tangannya. Hadap sana Bu. Nah, coba mungkin itu. Ini enggak boleh itu. Enggak, ini saya. Jangan gitu lah Bu. Ini sesuatu yang sangat berarti dan penting sekali buat saya. Bu Sri kejam sekali ya. Enggak, saya enggak kejam. Udah enggak apa-apa. Bu Nurul sudah menyerah. Bu Sri berhasil mempertahankan. Oke Bapak Ibu, tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Sri dan Mbak Nurul. Nah Bapak Ibu, dari permainan ini tadi kita mengarah ke materi selanjutnya yang dapat mengontrol tangannya Bu Sri untuk membuka dan menutup itu siapa? Bu Sri sendiri apa orang lain? Iya, diri sendiri. Jadi kalaupun orang memaki kemudian merayu sama dia apa-apa, kalau dia tidak mau berarti ya dia sendiri ya. Teori kontrol itu nanti siapa Bu yang dapat mengubahnya? Diri sendiri, mempertahankannya. Jadi kesini ya Bapak Ibu. Ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Jadi hanya ilusi. Berarti kalau ilusi itu kenyataan apa bukan? Tidak hanya bayangan, hanya ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Iya kan Bapak Ibu? Iya, tapi itu hanya ilusi. Seharusnya tidak boleh. Karena yang dapat mengontrol murid berarti siapa Bapak Ibu? Muridnya sendiri. Kita tidak bisa memaksakan. Ayo kamu harus belajar, kamu harus kerjakan PR. Itu tidak bisa. Karena yang dapat mengontrol adalah murid itu sendiri. Genombatan. Nggih. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita memang menganggap benar. Genombatan. Genombatan. Saya juga sering seperti itu Bapak Ibu. Jadi memberi kritik. Ya ampun nak, kamu jangan begini. Kamu nanti bisa tidak naik kelas atau nanti kamu begini ya. Itu justru apa Bapak Ibu? Bukan menguatkan karakternya. Jadi itu hanya ilusi.
ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan itu apa Bu? Tidak bermanfaat, karena anak akan melakukan sesuatu hal yang baik karena mau mendapatkan hal yang positif dari kita, mau mendapatkan penguatan. Jadi motivasinya karena orang lain atau dirinya sendiri Bu kalau seperti ini? Karena orang lain. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita guru sebagai orang dewasa, Mbak Nurul sebagai orang tua, ya kita selalu orang dewasa itu bisa memaksa anak-anak. Contohnya saya, ayo nak belajar, kalau tidak belajar tak cekol. Itu memang ternyata apa yang kita lakukan selama ini adalah apa Bu? Tepat atau buatan? Buatan, tidak tepat. Jadi ini maksudnya teori kontrol tadi yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Jadi meskipun itu anak saya, apakah saya bisa mengontrol? Apakah saya bisa mengontrol anak saya, Bapak Ibu? Tidak. Itu hanya ilusi. Lanjutnya, ini Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Saya sambil duduk ya Bapak Ibu. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol Bapak Ibu? Siapa tadi? Diri sendiri. Ada stimulus respon, ada teori kontrol atau pilihan. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita mengubah bahwa sama dengan kita, kita anggap semuanya sama. Kalau teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita tidak memaksakan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau orang berperilaku buruk berarti dianggap salah. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi meskipun anak itu kurang disiplin atau nakal, dia punya tujuan, bukan suatu kesalahan. Yang lanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Bentar, kebatas. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada saat kita membujuk orang gagal yang dipaksa, ya itu termasuk stimulus respon. Kalau teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Saya yang menang atau kamu yang kalah. Kita cari yang menang-menangan. Tetapi kalau kita ikut teori kontrol atau pilihan, model berpikirnya menang-menang. Jadi selama ini saya pun juga merasa kita sebagai orang tua, sebagai guru sering memaksakan kepada anak bahwa pandangan kita berarti tepat atau membuatan Bu? Pak? Tepat atau membuatan? Kurang tepat. Saya juga begitu Bu. Selanjutnya, apa makna disiplin? Tadi awal-awal saya tanyakan makna disiplin. Yang pertama, kalau jenengan tadi berhubungan dengan peraturan, berhubungan dengan hukuman. Padahal makna kata disiplin itu masih belajar Bapak Ibu. Jadi maknanya itu apa Bu? Belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi tujuannya apa? Itu disiplin. Makna disiplin yang sebenarnya. Sedangkan
Kalau menurut kita ya sekarang berubah, disiplin itu bukan lagi belajar, tetapi apa Bu? Menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita keliru, miskonsepsi. Disiplin itu maknanya belajar. Kalau masih belajar melakukan kesalahan, apakah masih wajar Bapak Ibu? Wajar. Ya, jadi disiplin di sini maknanya belajar, bukan untuk memaksa. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi disiplin di sini nanti membelajarkan anak agar anak itu punya motivasi dirinya sendiri karena punya keyakinan. Jadi bukan karena paksaan dari orang lain, ya Bapak Ibu. Jadi makna disiplinnya seperti itu. Kita budaya positif biar anak-anak mempunyai motivasi apa Bu? Kalau dari dalam diri namanya motivasi apa Bu? Intrinsik, motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak panjang. Jadi kalau anak itu melakukan disiplin karena keinginan sendiri akan berdampak panjang. Dimanapun anak itu berada sampai tua pun dia akan melakukan hal-hal kebajikan. Sedangkan kalau kita dengan hukuman, penghargaan itu akan jangka pendek, hanya nurut kalau ada kita saja. Karena termasuk kalau kita maksa hukuman itu termasuk motivasi ekstrinsik karena orang lain. Berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa sih Bapak Ibu? Yang kita anggap baik. Contohnya seperti apa? Disiplin seperti itu bisa Bapak Ibu dimasukkan ke dalam nilai-nilai kebajikan? Bisa, sama. Kita sebagai guru, sebagai orang tua tentunya sudah dari dulu sudah dekat dengan nilai-nilai kebajikan, saling menghormati, saling menghargai. Itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Di sini ada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Monggo diperhatikan semuanya. Nilai-nilai kebajikan ada yang dari profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan kurikulum Merdeka itu yang mengajarkan nilai-nilai kebajikan ini. Apakah zaman dulu juga tidak ada? Ada Bapak Ibu, banyak sekali contohnya. Di situ ada 9 pilar karakter. Ada dari EBO Primary Years Program. Jadi monggo jenengan lihat ini termasuk contoh apa Bu? Nilai-nilai kebajikan. Tidak hanya profil pelajar Pancasila, tetapi nilai-nilai ini sangat dekat dengan kita. Dan ini termasuk sudah mendarah daging masyarakat Indonesia, termasuk nilai-nilai kebudayaan kita. Jadi ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk yang 9 pilar karakter ada itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Seharusnya banyak yang saya tuliskan, tapi ini hanya contoh, beberapa contoh saja dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini harus apa Bu? Harus diyakini oleh anak agar mampu berdisiplin positif. Kalau anak-anak sudah yakin tanpa paksaan, tanpa ada hukuman, tanpa ada penghargaan, anak-anak itu mampu berdisiplin positif. Itu maksudnya.
Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya untuk Ki Hajar Dewantara juga, merdeka itu jarwanya, kalau orang Jawa jarwanya. Nora mau lepas sing pangreh, nging uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah dirinya sendiri. Itu orang merdeka. Jadi tidak hanya untuk diperintah, tapi harus mampu memerintah dirinya sendiri. Itu baru merdeka. Tadi Pak Wawan ngantuk, kita speaking sebentar, Bapak Ibu, saya punya tepuk, misalnya ini sering saya ajarkan ke anak-anak. Contohnya seperti ini. Tepuk satu berarti satu kali. Yes, tepuk satu. Bagaimana Bapak Ibu? Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke, dua kali. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Saya ulangi. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Sampun? Saya ulang dari awal ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Ada tepuk yang terakhir. Tepuk lima. Ini semuanya. Siap mengupgrade. Mengupgrade apa Bu? Pemikiran kita tentang pengetahuan. Apa Bu? Tepuk lima. Siap mengupgrade. Ya, saya ulangi satu kali lagi. Tepuk satu. Suaranya Bu, boten ngantuk. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Nah, berarti kita belajar bersama-sama biar tidak ngantuk, karena jam ini memang jam rawan ngantuk. Lanjut. Sekarang yang ketiga Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta res. Kalau hukuman dan penghargaan sama. Kalau restitusi belum, harusan sama. Saya mengenal restitusi juga setelah saya ikut pendidikan calon guru penggerak. Mari kita belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Lanjut, boleh sambil minum, sambil makan boleh Bapak Ibu, monggo. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku itu selalu punya apa Bu? Motivasi. Kenapa anak ini kok nakal? Karena ini. Kenapa saya kok ke sekolah datangnya pagi-pagi? Karena saya takut terlambat, karena saya absensi perlu misalnya ya. Jadi setiap perilaku kita punya motivasi. Ini Bapak Ibu, motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku itu yang pertama, motivasinya yang paling besar adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, kalau anak-anak, bukan anak-anak, saya sendiri, saya datang ke sekolah jam 7 kurang seperempat. Itu karena motivasi biar tidak dihukum atau dipanggil BKD. Jadi itu punya motivasi. Itu termasuk motivasi apa Bu? Kalau takut adanya hukuman.
teman biar tidak ditegur. Itu motivasi eksternal atau internal, Bu? Eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya, saya ngajar pulangin jam 1 biar saya dikasih sesuatu sama Bu Kepala Sekolah, misalnya seperti itu, oke. Ada motivasi setiap perilaku. Yang pertama karena hukuman, yang kedua karena saya ingin mendapatkan imbalan. Tapi ini termasuk ekstrinsik apa Bu? Eksternal apa internal, Bu? Eksternal, karena ingin mendapatkan imbalan. Saya kadang kita umumnya ya karena 1, 2. Sekarang yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini jarang sekali ya Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu karena ini memang tugas saya sebagai guru, karena panggilan jiwa saya, sehingga saya mengajar dengan disiplin. Karena untuk yang nomor 3 berarti termasuk motivasi apa, Bu? Internal. Motivasi internal. Iyalah, ya Pak ya. Nah ini Bapak Ibu sering kali sama dengan saya sebelum belajar dihukum oleh penghargaan. Kalau selama ini kita di sini kalau memberikan penghargaan dan diberikan penghargaan itu seneng ngomong boten? Senang. Waduh, dapat penghargaannya. Padahal justru penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Sebelum kita belajar ini ya, jadi penghargaan itu adalah sebuah hukuman Bapak Ibu. Coba jenengan baca di situ, kok kepotong ya? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu sama berlaku dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Dorongan eksternal akan ada beberapa faktor ketergantungan. Jadi dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Kalau ingin mendapatkan penghargaan berarti motivasi apa, Bu? Motivasi apa tadi, Bu? Eksternal, bukan internal. Jadi karena apa, Bu? Ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian pengaruhnya Bapak Ibu, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi orang monggo dinikmati mboten napa-napa Pak Wawan. Kersane mboten ngantuk. Nggih. Jadi Bapak Ibu, penghargaan itu dapat pengaruh jangka pendek dan panjang. Anak karena melakukan sesuatu disiplin untuk mengharap imbalan, biasanya berlaku hanya seminggu, sebulan, anaknya disiplin. Tapi setelah itu kumat lagi. Kita kan sering seperti itu. Contohnya ini saya memberikan penghargaan ada rewardnya. Ini ketutupan LCD ini ya. Di situ penghargaan saya, kalau anak pinter saya kasih bintang, kan? Kalau anak nakal saya kasih hukuman tanda hitam blacklist di situ. Selama ini ternyata apa yang saya lakukan kurang tepat, makanya tidak heran siswa saya kelas 6 kalau saya sama saya nurut, Bu. Tapi kalau waktu saya nggak ada sama guru lainnya, bagaimana sikapnya Bapak Ibu? Baik apa buruk? Buruk. Ternyata ini jangka pendek, hanya kalau ketemu saya. Itulah penghargaan atau hukuman. Penghargaan itu menghukum seperti tadi. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi merusak hubungan antara anak. Satunya dapat penghargaan, satunya tidak. Akhirnya anak ini apa Bapak Ibu? Bertengkar, iri-iri. Nah Bapak Ibu sekalian, dihukum oleh penghargaan ini, bagaimana
hukuman, tidak ada penghargaan. Jadi kita memberikan apresiasi atau pengakuan. Jadi diakui dan diapresiasi. Hal-hal yang perlu kita lakukan, yang pertama, ini Bapak Ibu, beri pengakuan secara khusus kepada anak. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian, biar tidak iri. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Apresiasi kita juga berfokus pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Contoh perkataannya seperti apa ya? Kalau saya mau mengapresiasi murid saya, ini saya sediakan contohnya Bapak Ibu. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Jadi tidak usah hukuman, tidak usah penghargaan ya Bapak Ibu. Ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi bukan oh pinter, oh bagus, tidak, tapi kita memasukkan nilai-nilai kebajikannya juga dalam prosesnya. Yang kedua contohnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi apresiasinya seperti ini. Kemudian contoh ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ayo ambil kertasnya, sapu. Kalau tidak mau nyapu hukum, itu kurang tepat. Jadi kita memberikan apresiasi tentang kebajikan. Ayo disapu nak, nanti kalau sudah Bu Guru kasih hadiah. Anak pinter, seperti itu kurang tepat. Jadi kita menyinggung prosesnya. Saya juga baru mengerti setelah belajar modul ini Bapak Ibu. Ternyata selama ini yang kita anggap benar apa Bu? Salah betul? Salah. Bukan hanya jenengan sendiri, saya juga merasa bersalah kepada anak-anak. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini ada LK Bapak Ibu. LK tentang tindakan guru, jenengan pilah-pilah mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Saya bagikan dulu ya. Bapak Ibu sekalian, tadi yang LK saya bagikan, mohon dituliskan. Poin 1, saya tidak akan terlambat lagi. Dituliskan ini termasuk hukuman apa konsekuensi. Jenengan rundingkan dengan kelompoknya. Monggo silakan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi, monggo ditulis, buat apa-apa Bu Nurul, monggo ditulis saja. Monggo didiskusikan Pak Mister dan Pak Wawan. Murid diminta untuk push up 15 kali. Itu hukuman apa konsekuensi menurut Bapak Ibu? Nanti monggo didiskusikan dulu dengan anggota kelompoknya Bapak Ibu. Sampun sudah selesai. Monggo Pak Nisir mau membacakan katanya tadi. Monggo Pak Nisir dibacakan hasil diskusinya dengan Pak Wawan. Monggo Pak Nisir. Monggo maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Masuk poin 1 gitu, kenapa-napa. Ini saya membacakan hasil diskusi dengan teman sebangku. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut kami itu hukuman. Lari betul enggak? Untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Menurut
kami berupa hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terima kasih Pak Mister. Sudah, tidak apa-apa. Monggo. Terima kasih. Minta tepuk tangannya Bapak Ibu untuk Bapak Kepala Sekolah kita yang luar biasa. Oke. Tunggu satu saja dulu ya Bapak Ibu, perwakilan dari kelompok 1 agar saya tidak akan mengejas ini hukuman, ini konsekuensi, tapi mari kita berpikir bersama-sama. Monggo jawabannya dengan salah apa benar. Satu, hukuman. Oke. Jadi saya tidak akan terlambat lagi nulis di bukunya selama 100 kali. Itu termasuk hukuman. Tidak apa-apa Bapak Ibu kalau keliru. Oke. Wajar karena kita belum tahu materinya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Push up termasuk apa Bapak Ibu? Push up? Hukuman. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Terus itu tidak mengenakan sepatu seharian. Hukuman. Dan lari basket, lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu konsekuensi. Karena apa? Pada waktu pelajaran olahraga, jadi anaknya disuruh lari, bukan hukuman. Karena waktu pelajaran olahraga, jadi kan ada hubungannya, mungkin biar lebih sehat, gitu deh. Terus bagaimana cara kita membedakan ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Monggo diperhatikan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman yang pertama apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu yang pertama hukuman sesuatu? Ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya Allah Bu, muridnya disuruh push up 15 kali. Padahal kalau saya disuruh, saya juga tidak mau. Kan ya, kita sebagai guru memberikan hukuman. Kan menyakitkan bagi anak-anak nih Bapak Ibu. Yang kedua, sesuatu harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi tidak menyakitkan. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Misalnya, ada anak terlambat, kita hukum lari lapangan anak-anak 10 kali. Apakah dia merasa sakit hati Bapak Ibu? Sakit hati apa bukan? Sakit hati juga akan selalu ingat, meskipun sampai tua selalu ingat. Saya sama Pak Nisir dulu terlambat, disuruh lari 100 kali misalnya, akan selalu mengena di hatinya. Itu efek hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi anak hanya merasa tidak nyaman, tidak terlalu lama. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Jadi anak-anak itu benci dengan kedisiplinan kalau sering mendapatkan hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin, tidak membenci, tetapi menghargai. Kemudian hukuman, paksaan. Konsekuensi, stimulus, tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Jadi anak itu dianggap buruk karena melakukan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi, konsep diri yang baik karena anak itu akan memperbaiki kesalahannya. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Untuk yang hukuman ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Malu kan Bapak Ibu, temannya pelajaran dia
disiplin tanpa melihat bagaimana perasaannya. Itulah jalannya hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi walaupun dia konsekuensinya seperti itu tidak nyaman, tapi hanya sebentar. Contohnya yang membersihkan meja tadi, ya, membersihkan tumpahan seperti itu, dia tidak nyaman pada saat itu saja, tapi tidak untuk jangka panjang. Itulah konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, jenengan lebih setuju yang mana? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kalau saya ada pilihan yang terbaik lagi di antara hukuman dan konsekuensi. Nanti kita pelajari ini Bapak Ibu. Kalau konsekuensi tadi masih ada kekurangannya, hal yang netral, tapi kita bisa melakukan hal yang positif yang tadi awal-awal. Dengan apa itu Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Restitusi. Apa sih itu restitusi? Sama, saya juga tidak mengerti pada awalnya. Jadi restitusi ini Bapak Ibu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali. Juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi anak itu hanya kita dorong biar dapat mencari solusinya sendiri. Inilah restitusi Bapak Ibu, ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi karena saya ingin disiplin, karena saya ingin menjadi anak yang baik, Bu. Motivasi intrinsik, bukan karena kita yang menyuruh. Itulah baiknya restitusi, ya. Jadi kita lebih menghargai anak-anak daripada hukuman atau apa tadi Bu? Konsekuensi. Kita memakai apa Bu? Restitusi. Nanti kita restitusi ada di selanjutnya. Ini terlalu kecil, mohon maaf. Nah, ada perbedaan antara hukuman, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu apa Bu? Negatif. Kalau konsekuensi netral. Kalau restitusi hal yang positif. Ini adalah perbedaannya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Sudah kita singgung yang tadi ya Bapak Ibu, antara hukuman dan konsekuensi. Kita lebih ke restitusinya. Restitusi merupakan pilihan. Jadi kita memberikan pilihan pada anak, mau memperbaikinya atau tidak. Jadi bukan sebuah apa Bapak Ibu? Hukuman paksaan. Kita memberikan pilihan. Saya kok gak kelihatan, sebentar. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi restitusi ini nanti akan membentuk karakteristik anak itu sesuai dengan waktu yang panjang. Kemudian restitusi, korban mendapatkan ganti dan murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah pun terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah. Jadi fokus pemecahan masalahnya, tidak mencari benar salahnya, tapi fokus pada apa Bapak Ibu? Pemecahannya. Inilah restitusi, sehingga murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Sudah paham Bapak Ibu? Sampun ya, lanjut. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Kalau tadi pengertiannya, perbedaannya, ciri-cirinya yang pertama apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu ciri-ciri restitusi yang pertama? Enggak, bukan untuk menebus kesalahan. Ayo, kamu sudah terlambat tebus kesalahanmu. Mau apa? Saya mau membersihkan sampah saja Bu. Itu bukan restitusi. Iya, tapi adalah belajar dari kesalahannya. Pintar sekali Bapak Ibu di sini, ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi hubungan kita
kita dengan anak juga baik, dengan anak yang lainnya juga baik. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Monggo Mbak Ibu. Jadi 9 ciri-ciri restitusi ini, coba jangan lihat lebih baik yang mana antara hukuman, konsekuensi atau restitusi, Bapak Ibu? Restitusi. Kalau jenengan punya anak atau menghadapi mungkin anaknya Mbak Nurul aja kurang disiplin positif seperti apa, berarti nanti jenengan itu mengambil langkah hukuman, konsekuensi apa restitusi? Restitusi ini adalah cara yang bijak. Cara keempat, keyakinan kelas. Jenengan kalau kita berbicara tentang keyakinan kelas Bapak Ibu, itu sudah mungkin kalau di jenengan ada peraturan, ya. Peraturan kelas pernah kan membuat peraturan kelas, membuat tata tertib kelas, tata tertib sekolah. Lah ini kenapa kok keyakinan? Coba kalau jenengan bicara peraturan, kira-kira itu memaksa apa tidak? Maksa. Tapi kalau keyakinan, tidak, karena menanamkan pada diri seseorang untuk meyakini. Ini daripada ngantuk tadi sudah ya, saya tuh lagi. Tepuk satu. Tepuk satu. Pak Nisa, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Ya, siap mengupgrade pengetahuan kita. Kersane mboten ngantuk. Mengapa tidak peraturan? Mengapa keyakinan kelas? Coba Bapak Ibu semuanya, jangan lihat contoh yang satu. Mengapa kita harus memakai helm pada saat berkendara, Bapak Ibu? Karena peraturan. Karena apa? Biar aman, menjaga keamanan. Kalau tadi Bu Menti menjawab karena peraturan, itu berarti motivasi eksternal atau internal? Eksternal. Kalau jenengan menjawab tadi untuk keamanan diri saya sendiri, keselamatan diri saya sendiri, berarti motivasi apa, Bu? Internal. Jadi kalau satu karena peraturan, satu karena keyakinan. Menurut jenengan, kalau menurut jenengan bagaimana antara peraturan apa keyakinan? Iya, karena kalau peraturan, nggak ada polisi, jodoh aja nggak pakai helm. Tapi kalau kita yakin kalau helm itu melindungi kita, masih bocoran hijau ya helman. Oke, kalau berkendara Bu, kalau nggak berkendara jangan pakai helm. Oke, jadi ada perbedaan antara peraturan dan apa Bapak Ibu? Keyakinan. Contohnya yang itu juga. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Karena takut didenda kalau nggak pakai masker. Itu berarti keinginan motivasi apa, Bu? Eksternal. Tapi kalau biar saya sehat, biar saya tidak terkena debu, biar saya tidak tertular COVID, itu berarti apa? Internal. Yakin. Jadi baik yakin daripada peraturan. Itu Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang peraturan kelas itu berdampak apa Bu kalau saya taruh di umum? Peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu nanti berdampak kecil kalau kita keyakinan dengan keyakinan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 punya keyakinan akan berdampak apa Bapak Ibu? Lingkungan positif. Di kelas itu nanti berdampak kecil kalau kita keyakinan dengan keyakinan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 punya keyakinan akan berdampak apa Bapak Ibu? Lingkungan positif. Di lingkungan sekolah kita bisa positif Bapak Ibu. Setelah lingkungan positif tercipta apa Bapak Ibu? Budaya positif. Jadi monggo kita buat
terbuat dari keyakinan kelas. Sekarang menurut Bapak Ibu, mana yang keyakinan kelas? Nomor 1 apa nomor 2? Monggo dibaca. Nomor 2 katanya Kak Mister. Monggo. 1 apa 2? Yang 1 datang tepat waktu mengucapkan salam. Kedua, menjaga kebersihan sekolah. 1 apa 2? Kata Pak Mister 2. Kenapa Pak Mister memilih 2? Mengandung apa Pak? Nilai-nilai kebajikan. Dan dia ini tadi keyakinan yang memang yang mereka yakini. Jadi nomor 1 dan 2 yang termasuk keyakinan kelas adalah yang nomor berapa Bapak Ibu? Nomor berapa? 2. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu adalah keyakinan, bukan peraturan. Ini adalah peraturan. Di situ ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini ada sebuah juga Bapak Ibu. Jangan tuliskan peraturan ini kalau kita jadikan keyakinan kelas itu masuk nilai kebajikan yang mana. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya nilai kebajikan apa yang dapat kita dasari untuk membuat keyakinan kelasnya. Dikerjakan sebentar Bapak Ibu. Mungkin disiplin atau apa, monggo dipikirkan. Oh itu sudah kelompoknya Bu Naimah, sudah selesai kelompoknya Bu Naimah. Monggo Bu Naimah dibacakan ke depan Bu Naimah. Monggo Bu Naimah, amin. Oke, langsung. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, nilai kebajikannya tanggung jawab. Kemudian, dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikan saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, nilai kebajikannya disiplin. Kemudian, dilarang melakukan kekerasan, nilai kebajikannya saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikan menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, nilai kebajikan disiplin. Gunakan masker, nilai kebajikannya disiplin menjaga kesehatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, nilai kebajikannya tertib tidak mengganggu. Terima kasih kepada Bu Naimah. Tepuk tangan ya Bapak Ibu dari Alpros yang kelas buat Bu Naimah. Jawabannya sudah bagus sekali ya Bu Naimah. Kerjasamanya sama Bu Nurul bagus sekali. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Monggo dikoreksi tadi jawabannya dengan sudah tepat nopo dereng ya. Sampai Bapak Ibu. Sampai ya, lanjut selanjutnya. Ini keyakinan kelas tadi kemarin, minggu kemarin saya sudah mempraktekannya dengan anak-anak Bapak Ibu. Jadi proses pembuatan keyakinan kelas itu kita harus juga tanya jawab. Berapa anak-anak itu agar mengemukakan keyakinan kelas yang mereka yakini. Jadi saya tidak memaksa ya Bapak Ibu. Contohnya di situ. Jadi anak-anak menuliskan keyakinan kelas yang mereka yakini, kemudian menempelkan di papan pajangan seperti ini. Ya. Setelah itu kita rangkum semuanya menjadi 9 keyakinan kelas 6. Jadi keyakinan kelas ini kemarin saya sudah menerapkannya Bapak Ibu ya, agar di SDN Ranubedali 02 ini tumbuh budaya positif. Saya mulai
saya terlebih dahulu dengan membuat apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas saya. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Kami saling menghormati. Jadi itu keyakinan siswa kelas 6. Yang kedua, kami saling gotong royong. Ketiga, kami saling menyayangi dan tolong menolong. Keempat, kami ingin guru yang baik dan penyabar. Ini juga keinginan anak-anak. Jadi bukan hanya saya, tapi anak-anak juga ibaratnya juga apa Bu? Mengkritik saya. Saya ingin guru yang baik dan penyabar. Jadi dalam hati saya, ternyata anak-anak menginginkan itu. Selama ini saya menjadi mungkin guru yang kurang baik. Tapi dengan kesepakatan ini, insya Allah akan terjalin hubungan yang baik. Budaya positif pun juga akan tercipta. Yang kelima, saya nggak kelihatan, mohon maaf. Kami menjaga kebersihan. Kami menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang keenam, kami rukun dan tidak suka mengejek. Sering sekali kan Bapak Ibu di kelas kita anak mengejek nama orang tuanya, sampai nangis, sampai tawuran. Jadi setelah keyakinan terbentuk, insya Allah anak-anak tidak akan apa Bapak Ibu mengejek lagi. Yang ketujuh, kami rajin masuk sekolah. Yang kedelapan, kami sopan santun kepada guru. Kesembilan, kami disiplin dalam belajar. Ini adalah keyakinan kelas yang kami buat minggu kemarin Bapak Ibu ya. Selanjutnya, sekarang yang kelima, 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti yang di awal tadi, setiap perilaku pasti punya apa Bu? Tujuan. Nah, tujuan itu biasanya anak melakukan pelanggaran, anak melakukan suatu hal yang menurut kita tidak baik, itu karena dari 5 kebutuhan dasar ini belum terpenuhi. Jadi setiap manusia itu punya 5 Bu, Pak, 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, apa Bapak Ibu yang pertama? Kebutuhan dasar kita apa yang pertama? Yang kesenangan dulu. Yang kedua, bertahan hidup. Kemudian apa Bu? Rasa kasih sayang dan diterima. Kemudian penguasaan dan kebebasan. Jadi anak waktu kita ngajar ruami sendiri ya. Guru ini HP-an misalnya. HP-an jangan pikirkan negatif. Mungkin karena ada pekerjaan lewat HP ya. Jadi jangan anaknya yang dimarahi. Yang salah siapa Bapak Ibu? Kita sendiri. Karena anak itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan senangnya, rame guyon ya. Jadi kebutuhan rasa senangnya itu tidak ada. Bagaimana cara kita agar memenuhinya? Ya kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kalau ada anak berbuat tidak wajar, kita jangan menyalahkan. Mari kita mencari 5 kebutuhan dasar ini mana yang belum terpenuhi. Ya Bapak Ibu ya, lanjut. Nah sekarang ada angka yang ketiga. Jenengan cari nanti mana yang ingin dipenuhi oleh Dinda. Maka Bapak Ibu di situ ada datanya. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ibu Rani ini gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Apabila Dinda menjawab 4, itu ada 4 jawaban Dinda. Pada waktu dia pulang, Bu, dia ngadu nangis, tidak suka, benci dengan gurunya yang bernama Ibu Rani. Nomor 1, jawabannya Dinda begini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh
saja, dengerin ibu guru saja. Mana 5 kebutuhan dasar tadi? Yang bertahan hidup, kesenangan, pengakuan yang mana? Yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku. Berarti yang mana Bapak Ibu? Untuk mengingatkan tadi, saya tampilkan slide yang ini. Mana dari 5 ini yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Yang tidak disapa karena sudah memakai jaket baru tapi tidak berarti kurang apa Bapak Ibu? Monggo diskusikan dengan anggota kelompok aja, dengerin ibu guru aja. Itu anak membutuhkan kesenangan. Dan yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah itu termasuk pengakuan kasih sayang. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk kelompok 4. Luar biasa sekali diskusinya. Terima kasih Bu Menteri yang sudah mewakili kelompok 4. Ya Bapak Ibu, jadi tadi sudah dikemukakan oleh Bu Menteri, tepat sekali jawabannya. Selanjutnya Bapak Ibu di 5 posisi kontrol. Jangan keplecok, 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol manusia. Ini kita sedangkan sering berada pada posisi mana ya? Ini ada Bapak Ibu. Nah, yang pertama sebagai posisi kontrol apa Bapak Ibu? Penghukum. Wah, muncul guys. Ya, yang kedua apa Bu? Pembuat merasa bersalah. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Mari kita berefleksi diri sebentar Bapak Ibu. Kira-kira jenengan sering di posisi yang mana? Oh, manajer, bagus sekali. Tangan yang keras untuk Pak Mister. Keren sekali Bapak Ibu. Kalau saya jujur Pak Mister, sering di penghukum dan pembuat merasa bersalah. Teman juga kadang-kadang so akrab gitu ya. Tapi sebagai manajer hampir tidak pernah kalau saya Bu. Ya, nggih. Jadi kita refleksi diri. Kalau Pak Mister bagus langsung ke manajernya. Ya, bedanya apa nih Bapak Ibu? Coba dilihat dulu. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi kontrol merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan puas lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat
Ini membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Jadi kita seperti teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Sering ya seperti ini. Berposisi seperti teman. Mengucap saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Menurut jenengan inginnya berada pada posisi mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Jenengan inginnya yang mana? Ada yang teman, ada yang manajer. Nah, di situ ada gambarnya Bapak Ibu ya. Kalau menghindari hukuman sebagai penghukum, dampaknya itu anak mengulangi kesalahan. Kalau kita menghukum sebagai penghukum, ya, jadi dampaknya anak akan apa, Bu? Mengulangi kesalahan. Kalau pembuat merasa bersalah, ini Bapak Ibu, merasa rendah diri anaknya. Jadi kita mematikan karakternya. Kalau kita sering membuat rasa bersalah, ya ampun Rian, kamu gak kasihan sama ibumu, sama ayahmu di rumah cari uang, kamu di sini belajar, tapi gak belajar rame saja. Jadi ini mematikan karakternya. Saya sering sekali seperti ini, berusaha anak merasa bersalah, tapi justru ini tidak tepat Bapak Ibu. Kemudian teman, lemah, tidak mandiri dan bergantung. Jadi kita kalau sebagai teman itu kita menganggap wis gak apa-apa wis, kalau salah nanti Bu guru bantu, juga belum tepat. Kemudian sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, juga kurang tepat Bapak Ibu. Jadi yang paling tepat itu sebagai apa, Bu? Manajer. Ini dampaknya bagi anak luar biasa. Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Tentunya kalau kita refleksi diri, mungkin seringkali kita berada pada posisi mana, Bu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman. Kalau manajer saya belum sama sekali. Tapi saya yakin mungkin setelah diseminasi ini akan banyak Bapak Ibu guru yang berubah menjadi posisi apa? Manajer, insya Allah. Guru SDN Rannu Bedali 2 dan semua yang hadir di sini memang guru yang luar biasa. Dan yang ini adalah yang terakhir Bapak Ibu, tentang segitiga restitusi. Kalau tadi awal-awal kita belajar restitusi itu apa sih? Ya, sekarang kita cara melaksanakan restitusi. Caranya seperti apa? Monggo Bapak Ibu semuanya. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan Bapak Ibu. Segitiga yang pertama itu ada segitiga, jadi ada 3. 1, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang keempat, menanyakan keyakinan. Jadi langkah-langkah restitusi tadi yang kita anggap baik daripada penghargaan dan hukuman, ada tiga langkah. Ini contohnya, menstabilkan identitas. Jadi yang pertama, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya guru berkata seperti ini, tidak. Yang kedua, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, jadi berkata seperti itu kepada anak-anak. Yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Yang keempat, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi tidak ada kata-kata yang buruk di sini. Kita tujuannya adalah menstabilkan identitas. Yang selanjutnya, langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Tadi kebutuhan dasar manusia ada 5 kan Bapak Ibu. Jadi kita memvalidasi kira-kira kebutuhan mana yang belum terpenuhi pada anak ini. Contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang baik, hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Contoh yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu. Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang baru, yang lain, yang baru. Yang kelima, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa memukul? 5. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Misalnya seperti itu pertanyaan-pertanyaannya. Untuk validasi kebutuhan, untuk mengetahui kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut. Ini langkah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah buat yang tadi Bapak Ibu ya, buat keyakinan kelas kan, kita bisa menanyakan keyakinan tersebut kalau anak melanggar atau berbuat yang tidak baik. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh-contoh pertanyaan dalam menanyakan keyakinan. Yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana cara menghadapi masalah dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Orang yang melakukan kesalahan akan mempunyai motivasi intrinsik untuk memperbaiki kesalahannya sendiri dan dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang kedua, skenario permasalahan. Yang pertama, perkelahian. Dan yang kedua, ada anak yang berkelahi, bagaimana cara kita mengadakan segitiga restitusi ke sekolah. Ini kasus satunya. Kelahian. Pada saat Rian dan Dandan di kamar mandi, Rian dengan sengaja menyiram Dandan. Celana Dandan dan sepatunya jadi basah. Karena tidak terima, akhirnya Dandan memukul Rian. Dan terjadilah perkelahian di kamar mandi. Tadi kita sudah melihat videonya cara restitusi, segitiga restitusi. Sekarang saya berikan LK kepada Bapak Ibu. Ada kasus bagaimana cara jenengan menyelesaikan masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada salah satu anak yang tidak memakai atribut sekolah lengkap pada saat upacara. Yang saya lakukan adalah saya akan berada pada posisi manajer dengan mengadakan segitiga restitusi dengan berkata, yang pertama,
Ada apa, Rian? Yang kedua, tidak apa-apa, tidak memakai atribut adalah kesalahan yang manusiawi. Yang ketiga, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Yang keempat, apakah hal itu sesuai keyakinan kelas kita? Bu, jadi kesimpulan diseminasi tentang penerapan, pemahaman dan penerapan budaya positif di sini adalah yang pertama, dalam menciptakan budaya positif dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak yang terkait antara siswa, guru, kepala sekolah, wali murid, dan masyarakat. Yang kedua, budaya positif dapat tercipta di sekolah melalui sikap disiplin positif. Yang ketiga, sikap disiplin positif siswa dapat terbentuk dengan pembuatan keyakinan kelas. Yang keempat, budaya positif mampu menciptakan suasana yang aman, nyaman di sekolah. Yang kelima, dalam mendisiplinkan anak tidak perlu hukuman, penghargaan, melainkan sebuah restitusi di mana guru berada pada posisi kontrol manajer. Inilah kesimpulan dari diseminasi pada hari ini. Nah, sekarang rencana tindak lanjut yang perlu Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini adalah apa, Bapak Ibu, untuk membuat disiplin kelas? Membuat apa, Bu? Seperti kelas 6 tadi? Keyakinan kelas. Jadi saya mohon kelas 1, 2, 3, 4, 5 membuat keyakinan kelas agar terbentuk budaya positif di SDN Ranu Bedali 02. Bisa, Bapak Ibu? Bisa, saya yakin semuanya bisa, ya. Jadi jenengan tuliskan rencana tindak lanjutnya di sini, nanti saya bagikan LK-nya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Semoga diseminasi yang saya lakukan bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dengan semangatnya sudah mau mengupgrade pengetahuannya biar tidak ngantuk yang terakhir. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Saya akhiri sampai di sini Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.